Jadi kamu sedang Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dan kami akan siap mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami rindu firman-Mu boleh mengajar kami lebih lagi. Dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Shalom, pagi-pagi indah bersama Yesus. Yes, yes, yes. Amin. Amin. Berdiri. Ya. Shalom, pagi-pagi indah bersama Yesus. Yes, yes, yes. Ya. 1, 2, 3. Shalom, pagi-pagi indah bersama Yesus. Yes, yes, yes. Ya. Shalom, pagi-pagi indah bersama Yesus. Yes, yes, yes. Ya. 1, 2, 3. Shalom, pagi-pagi indah bersama Yesus. Yes, yes, yes. Shalom, pagi-pagi indah bersama Yesus. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Shalom, pagi-pagi indah bersama Yesus. Yes, yes, yes. Menjalani perkuliahan. Ya, saya melihat anak saya ini baru tanggal 5 kemarin baru berangkat ke Australia kuliah. Antara anak saya ini punya kerinduan, ya. Pak, nanti saya kuliahnya di luar negeri. Tapi orang tua kan selalu berpikir-pikir biayanya loh dari mana, ya kan? Biayanya dari mana? Kalau kamu mau kuliah di luar negeri itu mahal, saudara. Nah, masuknya aja pendaftaran itu bisa sampai 20 juta pendaftarannya aja, saudara. Nah, terus belum kuliahnya, belum SPP-nya bulanannya, belum sewa apartemennya, belum makannya tiap hari. Makan di sana nasi goreng, beli nasi goreng, saudara, itu 150.000 satu piring, saudara. 150.000 sekali makan, saudara. Jadi kalau 3 kali makan tinggal dihitung, itu nasi goreng. Itu cuma lauknya telur dadar yang penting kita makan tadi. Itu 150.000. Saya membayangkan dengan apa yang saya keluhkan, apa bisa saya biayai anak saya kuliah ke Australia. Tapi yang menjadi hal yang menarik buat saya di situ bukan masalah biaya hidup, tapi keunikan anak saya, saudara. Keunikan anak saya ini kok berani-beraninya punya kerinduan yang besar pada masa yang akan datang. Dia mau kuliah di luar negeri. Itu yang saya kagumi, saudara. Nah, walaupun dia nggak ngerti tentang orang tua ini mampu atau enggak, nah, saudara. Tapi satu hal ini yang berani tampil beda. Nah, saudara, ini merupakan masa-masa muda, rekan-rekan muda sama seperti ini, saudara. Itu mudik berani tampil beda. Masa-masa muda itu adalah di mana masa sekalian, saudara, ini menjadi masa yang emas. Masa emas itu adalah menggambarkan suatu pengharapan yang panjang sekali buat kalian, saudara. Nah, pengharapan yang panjang ini, saudara, bisa masuk dalam 2 dimensi.
Dimensi yang pertama, saudara bisa terpengaruh menjadi tampil beda yang baik, tapi juga bisa terpengaruh menjadi tampil beda yang buruk. Nah, saudara, karena firman Tuhan juga mengatakan, ya, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Jadi ada dua dimensi dalam karakter kita, saudara, baik dan buruk. Sekarang tergantung pada arah di mana. Memang dalam masa-masa muda seperti kalian, saudara, itu masa-masa emas di mana kita memiliki satu kerinduan yang panjang ke depannya itu, saudara. Engkau mau jadi apa, saudara? Di situ, saudara harus berdasarkan pada kehidupan yang sekarang ini ada, saudara. Bukan nanti yang sekarang ini ada. Engkau punya iman dan Tuhan sayang sama kalian. Dan apa sebabnya kita punya pengharapan yang panjang dan itu bisa pasti tidak kecewa? Karena saudara dan saya umat pilihannya. Itu yang membuat kita kagum. Yesus memilih kita menjadi umat pilihannya dan menjadikan setiap hidup kita untuk melakukan segala apapun. Pilihan ada pada saudara dan saya. Nah, saudara mau pilih sesuatu yang tampil beda baik atau mau pilih sesuatu yang tampil beda buruk. Contoh dalam tampil beda yang buruk ini, saudara ada yang di sini merokok. Kalau ada yang merokok, itu tampil beda yang buruk. Ada kelakuan yang masih suka mencuri, itu tampil beda yang buruk. Saudara. Ada yang kelakuannya, pikirannya masih cabul, itu tampil beda yang buruk. Tapi ada juga masa-masa muda memiliki tampil beda yang baik, saudara. Apapun itu pekerjaannya, yang penting saudara tidak melanggar firman Tuhan, tapi dia dewasa dalam rohani. Tampil beda yang baik, suka mengasihi sesamanya, suka memberi, suka menolong, suka mendoakan temannya yang sedang sakit, saudara, suka bawa temannya ke gereja, saudara, suka menguatkan temannya, memberikan kata-kata hikmat, memberikan kata-kata semangat, semangat. Meskipun temannya ini sedang lemah, memikirkan sesuatu, dia sedang lemah memikirkan SPP-nya nggak dibayar-bayar sama orang tuanya, ya saudara. Nah, ini orang anak-anak muda yang tampil beda, yang selalu condong pada kebaikan. Dia akan menolong setiap orang untuk menyemangati dalam hidupnya. Nah, saudara saya kasih Tuhan, memang kebebasan pada masa muda itu terpengaruh dari mana sisi ini? Apakah ada yang mau tampil beda dengan kehidupan yang buruk, atau ada yang mau tampil beda dengan kehidupan yang baik? Saudara pilih yang mana? Mau tampil beda dalam kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk? Baik. Yang buruk? Udah. Suka ikut-ikutan merokok, itu udah. Kalau nanti ketemu temannya sedang rokok, wah enak nih rokoknya, Marlboro dan sebagainya. Kalau udah ini nggak enak, ambil aja. Coba dikit, nggak pernah ngerokok, saudara. Tapi niatnya kepengen ngerokok, tujuannya apa? Saya tahu, karena saya juga dulu pernah muda, saudara. Tujuannya saya kepengen ngerokok dulu, saudara. Hanya kepengen gaya aja. Nah, itu kan bukan sesuatu tujuan yang mulia, bukan sesuatu tujuan yang bermanfaat. Hanya kepengen gaya supaya saya ini disandung, supaya disenangi cewek gitu ya kan, seperti itu. Nah, kalau ada hal yang seperti ini pada di antara teman-temanmu yang melakukan hal-hal yang buruk, dan saudara datang sebagai orang yang baik, dan saat itu juga ketika engkau kalah dengan orang-orang yang buruk, memberikan engkau sebatang rokok, lalu saudara merokok, saudara sudah menjadi orang yang tampil beda dalam keburukan. Eman, saudara, ya kan? Demikian juga tidak hanya pengaruh rokok, narkoba. Saudara, di Surabaya anak SD aja sudah kena narkoba, saudara. Di Jakarta apalagi anak SD sudah jadi pengedar narkoba. Dan bayangkan apa manfaatnya di situ, saudara? Hanya karena ekonomi, orang tua yang nggak mampu membiayai anaknya sekolah, anaknya ini mau jualan narkoba, disuruh orang-orang untuk mengantarkan narkoba dan mau, dan akhirnya tangkap, nggak sekolah kan dia, hukumannya 10 tahun, nggak sekolah selama 10 tahun. Bayangkan, ini sesuatu pengaruh yang buruk. Jangan sampai terjadi pada generasi saudara dan saya. Amin.
Jangan sampai itu terjadi pada generasi kita saat ini. Amin. Jangan sampai itu terjadi pada kehidupan kita di masa emas sekarang ini. Amin. Jangan sampai terjadi, saudara. Jangan mau. Harus berani tampil beda. Tolak setiap keburukan yang mencoba untuk mempengaruhi kita. Berani tampil beda untuk apa? Tolak semua keburukan yang ada. Amin, saudara. Karena 5 di antara kita, 1 biasanya kena pergaulan buruk. Itu dalam presentasi pergaulan masa muda. Saudara bisa melihat di situ. Dalam pergaulan masa muda, dalam presentasi jumlah 5 di antaranya 1 kena pergaulan buruk. Saudara, jadi kita harus hati-hati. Enggak semua anak-anak bisa baik, tapi juga enggak semua anak-anak itu buruk. Jadi semua kita harus berani dalam tampil beda. Saudara boleh tampil beda dalam setiap apapun yang kita inginkan. Saudara punya talenta banyak hal. Kepengen nari, silakan menari. Kepengen singer, silakan singer. Kepengen melayani Tuhan dalam bentuk apapun, silakan. Saudara, ada kebebasan kita untuk memilih dalam tampil beda. Saudara kepengen cantik, silakan cantik. Kepengen ganteng, silakan ganteng. Saudara punya kebebasan untuk tampil beda. Saudara harus juga kepengen pintar, silakan. Saudara juga kepengen kreatif dalam melakukan apapun, silakan. Kepengen profesional, memang kita harus tampil beda. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam tampil beda, sekali lagi, jangan terimbas dalam pergaulan buruk. Amin, saudara. Untuk menghindari hal-hal itu, saya ingin ajukan dalam 3 hal pada saat ini, ya saudara. Saya akan ajukan 3 hal, rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Kristus. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita berada dalam Tuhan dan juga berani tampil beda di dunia ini. Saudara, berani tampil beda ini adalah sesuatu hal yang muncul dalam kepribadian kita yang menjadi berkat. Ya. Yang pertama adalah hidup sesuai dengan kebenaran. Katakan, yang pertama hidup sesuai dengan kebenaran. 1, 2, 3. Hidup sesuai dengan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 di sana berkata apa, saudara? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, saudara? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Mu, kebenaran. Saudara. Jadi untuk menjaga kehidupan anak muda seperti saudara ini harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Firman yang harus menjadi teman, firman yang harus menjadi gaya hidup kita, saudara. Dan kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, firman bisa menguasai dalam hidup kita, kita juga menguasai firman, kita melakukannya, maka saudara juga tampil beda dalam kebenaran. Ini jarang sekali orang yang kita lihat dalam tampil beda dalam kebenaran. Saudara, sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, ya saudara, dalam tampil beda ini, saudara. Karena dalam hal ini, saudara, kenapa hidup kita harus sesuai dengan firman? Ya karena supaya kita juga bertindak hati-hati. Kenapa hidup kita sesuai firman? Karena apa? Kita harus bertindak apa? Hati-hati. Dalam bertindak ini susah, saudara. Karena di sekitar kita ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, tindakan kita maju ke depan, minggir ke kiri, minggir ke kanan, mundur ke belakang pun, saudara pasti akan berhati-hati. Tidak semua ucapan teman-temanmu saudara akan dengar. Tidak semua kelakuan-kelakuan temanmu saudara akan ikuti. Tidak semua. Karena saudara dilingkupi dalam firman Tuhan. Dan saudara menjadi orang yang berhati-hati dalam bertindak. Amin. Bertindak. Karena itu saudara, kuasailah hidupmu dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Karena saudara dalam Mazmur 119 ayat yang ke-6 tadi berkata apa? Ayat 9. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih,
Dengan apa dikatakan itu? Dengan menjaganya. Jadi hidup kita dijaga dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara harus baca firman Tuhan. Menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi kekuatan dalam iman kita, menjadi kekuatan dalam pengharapan kita. Ya, harus baca firman Tuhan. Saya bertanya kepada saudaraku, di sini siapa yang sudah baca firman Tuhan? Belum ada? Angkat tinggi-tinggi. Saudara. Ya, siapa yang sudah baca firman Tuhan tiap hari? Belum ada yang baca? Nah, tapi siapa yang baca WA setiap pagi? Semua. Siapa yang baca pesan-pesan atau juga mungkin juga game setiap pagi? Semua lebih banyak. Ternyata firman Tuhan ini saudara kalahkan dengan game-game, dengan WA-WA saudara. Setiap pagi seharusnya saudara bangun, berdoa, baca firman saudara. Ya, bangun, berdoa, baca firman. Karena firman ini yang akan membuat engkau lebih berhati-hati dalam bertindak. Ayo baca saudara. Kita dipanggil ini bukan untuk diam saudara. Kita dipanggil ini juga untuk melakukan kebenaran firman. Tapi bagaimana bisa kita melakukan kebenaran firman kalau saudara tidak pernah membaca firman? Coba salah satu. Tolong bacakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saudara. Kalau salah satu yang keras ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Saudara. Ya, silakan siapa yang mau baca? Saudara. Ayo. Ya, ayo berdiri, silakan. Yang kenceng ya. Ayo berdiri, ayo. Ya, baca yang keras. Ayo jangan malu-malu ya. Oke. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya bro. Dengan ini Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara. Pergaulan itu nggak selalu baik. Pergaulan itu nggak selalu baik. Pergaulan itu juga nggak selalu membangun. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di Mazmur itu berkata apa? Jangan kumpul terhadap orang berdosa, bukan berarti saudara nggak boleh berteman. Boleh, saudara. Apa yang dipetik di situ? Jangan ikuti kelakuannya. Jangan ikuti kelakuannya. Makanya Tuhan simpulkan, kalau memang saudara nggak kuat dalam pergaulan yang buruk, lebih baik jangan bergaul pada orang yang buruk. Kalau saudara nggak kuat. Nah, lalu jangan kumpul sama orang-orang fasik. Jangan kumpul sama orang-orang pencemooh, saudara, yang suka saudara mengejek orang, yang suka mengejek teman saudara, juga dibiciki itu si A itu gini, si B itu gini. Akhirnya kita nggak kuat. Kita akhirnya juga keluar pembicaraan kita untuk menjelekkan orang lain. Kalau saudara nggak kuat, saudara nggak bertahan, lebih baik jangan kumpul, saudara. Lebih baik hidupmu berkumpul berhubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Nah saudara, kalau Tuhan ingatkan hal itu, terlebih dengan hal itu saudara, lebih baik kita membaca firman pagi, siang, dan malam. Merenungkannya dan melakukannya itu jauh lebih baik, saudara. Jauh lebih baik. Itu juga untuk masa depan kita. Itu juga untuk kebaikan kita, untuk keluarga kita, untuk sekolahmu, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu. Amin. Jangan jadi pribadi yang biasa-biasa aja, yang suka dipengaruhi hal-hal yang tidak baik. Saudara, kalau engkau tidak baik saat ini, Tuhan ajarkan kita mulai baca firman. Pagi baca firman, kalau sore pulang sekolah baca firman, itu lebih baik. Nah,
Kalau saudara nggak sempat waktunya satu hari saja baca firman, pagi bangun pagi, baca firman dan berdoa. Itu akan membuat saudara engkau akan dibekali banyak hal dari Tuhan Yesus. Di situ Tuhan akan membekali engkau dan akan memberikan tameng, kekuatan yang selalu baru, yang menangkal sesuatu yang tidak baik untuk mempengaruhi kita. Jadi pengaruhnya dalam hidup kita harus menjadi pelaku firman. Saudara, mau saudara baca firman? Mau? Siapa yang mau baca firman? Angkat tangan. Oh, Tuhan. Semua mau baca firman ya? Lakukan itu dengan segenap hatimu supaya engkau diberkati. Pada ayat yang ketiga berkata apa? Orang yang selalu membaca firman, saudara, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di situ kalau tanaman di tepi aliran air itu selalu tumbuh dengan daun yang seger, saudara, dan berbuah lebat, ya kan? Dan berbuah lebat. Dan pohon ini, tanaman ini gak akan bisa laju. Kenapa? Ditanam di pinggir sungai, saudara, gak akan bisa laju. Dan dia buahnya lebat. Dan apa yang diminta di situ, saudara dan saya berhak untuk meminta kepada Tuhan, pasti akan diberikan. Kita menjadi anak-anak yang berhasil. Amin. Mau menjadi berhasil? Mau menjadi berhasil? Waktunya sudah dekat. Harus tampil beda. Sediakan hidup kita. Sediakan waktu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan. Amin. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, saudaraku, rekan-rekan muda, saat ini saya mau sodorkan hal yang kedua. Siapa yang mau jadi teladan? Semua ingin jadi teladan. Hal yang kedua, Tuhan inginkan engkau menjadi teladan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang memang kalau bilang gampang, tapi kalau bilang susah. Menjadi teladan. Coba, siapa yang di sini merasa sebagai kakak? Angkat tangan. Nah, berarti engkau punya adik. Betul? Simpel aja. Dengan belajar menjadi teladan. Apakah engkau sudah mengajari adikmu sesuatu yang baik? Kenapa? Sesuatu yang baik. Apakah engkau sudah mengajari adikmu pada sesuatu yang baik? Atau engkau suka bertengkar dengan adikmu? Suka bertengkar. Rebutan tempe, rebutan kerupuk, rebutan sayur, rebutan nasi. Hanya gara-gara makanan adikmu tahu tempel lain. Kamu hajar, boleh nggak? Seharusnya kamu sebagai kakak, ini simpel aja. Dalam perkara ini, engkau harus menjadi teladan. Amin. Seberapa banyak kita di sini menjadi kakak-kakak justru suka menyakiti adikmu. Karena suatu kelak adikmu bisa dendam loh. Kalau suatu kelak Tuhan pakai adikmu dan dia lebih sukses, dia bisa lupa. Supaya adikmu sukses nanti dia ikut melihat kita dan bisa membantu kita pun juga harus menjadi teladan. Nah, kalau kakak-kakaknya aja nakal, adik-adiknya gimana bisa jadi teladan untuk adik-adiknya? Harus tampil beda, tampil dalam kebenaran, tampil dalam kebaikan untuk siapapun, saudara, termasuk dalam keluargamu. Adik-adikmu harus melihat engkau sebagai kakak yang luar biasa. Adik-adikmu harus melihat engkau sebagai kakak yang bisa diandalkan, saudara. Amin. Amin. Diandalkan. Harus menjadi teladan. Itu yang mau Tuhan. Saudara, harus menjadi teladan. Nah, ayatnya coba dibuka kalau. Nah, ini kasusnya dalam Timotius 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Saudara tahu tentang Timotius ini? Paulus ini, saudara, dalam lingkup jemaat yang dikelola, itu zamannya itu adalah orang-orang yang memiliki pergaulan yang buruk sekali. Tapi Paulus inginkan Timotius harus tampil beda, walaupun dia usianya masih muda.
Dia harus tampil beda di sekitar itu. Nggak boleh terpengaruh pada pergaulan buruk, nggak boleh terpengaruh pada kelakuan buruk. Timotius harus tampil beda. Dan Timotius berhasil, saudara, menjadi anak muda yang tampil beda. Yang setiap hari dia membaca Alkitab, setiap hari dia merenungkan firman, setiap hari dia melakukan dan menjadi teladan bagi seluruh jemaat di saat itu, saudara. Apakah saudara bisa? Bisa. Siapa Timotius? Anak muda. Dia belum menikah. Sama seperti saudara. Tapi dia mampu menjadi teladan. Coba dibaca. Ya. Ada yang mau baca silakan. Yang keras, saudara. Ayo. Boleh. Silakan. Saudara. Silakan mau baca. Ini berapa ini semuanya anak-anak jumlahnya? Ya. Jumlahnya berapa ya? Nanti dapat sikat gigi. Kita mau sikat gigi. Ya, oke. Silakan mau baca. Ayo. Ya. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Hendaklah engkau menjadi teladan. Walaupun engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi adik-adikmu, bagi kakak-kakakmu, bagi siapapun dalam keluargamu, bagi siapapun di dalam gerejamu. Menjadi teladan engkau karena orang percaya. Teladan dalam apa? Yang pertama perkataan. Saudara, ada yang di sini masih berkata jorok kepada temannya. Saudara mengaku dengan jujur ya, luar biasa. Ya, harus bertobat. Ya, jangan lagi kata-kata kotor jorok itu keluar dari mulut kita. Sebab perkataan itu tidak membangun dan membuat orang lain harus tersakiti. Bisa ya? Tidak lagi berkata jorok. Bisa ya? Bisa. Pemuda-pemuda di tempat kita pun juga dilatih dengan karakter yang sebenarnya. Perkataan jorok nggak boleh keluar dari mulutnya. Supaya kita semua menjadi teladan. Dalam hal yang kedua, selain kita nggak boleh mengatakan perkataan-perkataan yang jorok, saudara, di sini juga berkata, dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Ada yang di sini tingkah lakunya masih nakal? Banyak yang masih ada yang berani sama orang tua. Masih ada yang menuntut orang tua kalau disanggul 5.000 nggak mau, mintanya 20.000, ngotot nangis. Masih ada? Dikasih sanggul 5.000, nggak mau, ngotot, marah-marah, nangis, gulung-gulung, minta 20.000. Saudara tahu orang tua ngasih ada maksudnya. Saudara, orang tua ngasih sangu 5.000 itu ada maksudnya. Bukan asal dia kasih. Saudara harus tahu ini sebagai anak. Bukan asal dia kasih, ada maksudnya. Supaya kamu belajar tidak boros. Supaya kamu bisa menabung. Supaya kamu juga mengerti keadaan orang tua. Saudara tahu, ada juga, ini sebagai contoh, di tempat gereja kami, ada orang tua yang gak mampu. Memang dia ngasih sangu sama anaknya itu hanya mampu 2.000. Dan itu 2.000 itu, saudara setiap hari dia kasih. Terkadang minggu yang kedua sudah habis uangnya. Karena pekerjaannya hanya sebagai pemulung. Saudara. Tapi anak ini gak ngerti. Pokoknya harus ada sangu, harus ada sangu. Saudara, karena anak ini memaksa apa yang dilakukan oleh orang tuanya, berhutang, hutang demi anak, hutang demi anak, bisa makan, hutang di warung. Saudara nggak pernah menyadari hal itu? Kadang-kadang kita nggak pernah menyadari. Lalu saya panggil anak ini, kamu harus tahu orang tua ya,
orang tuamu pekerjaan gini, saya kasih motivasi. Hingga akhirnya anak ini tahu. Itu yang harus kita lakukan dalam tingkah laku, mengerti. Kepada siapapun, dalam tingkah laku, kepada teman-temanmu, engkau harus sopan santun. Engkau juga harus memiliki perencanaan. Pernahkah saudara pernah mengerti dalam hal ini? Saudara, terkadang kita menyinggung orang lain. Pernah nggak? Belum pernah kita sadari. Menyinggung teman-teman kita. Jaga tingkah laku itu. Makanya Tuhan, supaya engkau harus menjadi teladan dalam emergency call, dalam panggilan darurat ini. Tidak hanya sekedar engkau dipanggil untuk melayani dalam jenjang masa yang panjang, tetapi kriteria karaktermu itu juga menentukan bersamaan keharmonisan dengan panggilan itu, saudara. Kalau engkau dipanggil Tuhan dengan sikap yang tidak etis, kalau dengan perkataan yang selalu kotor, dengan perbuatanmu yang masih tidak baik, saya rasa Tuhan gak akan pakai, saudara. Nah, saya inginkan kita semuanya harus berubah dalam hal ini, saudara. Sekalipun panggilan itu menjadi darurat untuk kita mau melayani Tuhan, tapi setidaknya kita dalam Timotius ini siap sedia mempersiapkan hidup kita lebih baik. Amin. Katakan kiri kananmu dan pegang punggungnya. Berkata, kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik. Yang terakhir, saudara, yang terakhir ini, saudara, Tuhan berpesan kepada saudara, tinggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini merupakan satu tindakan yang memang tidak boleh terjadi dalam alam pikiran kita dan di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22 berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kerjalah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, saudara. Amin. Sekali lagi, jauhi hawa nafsu muda. Kenapa kok disinggung nafsu anak muda, nafsu orang muda? Karena memang pada kenyataannya generasi muda itu lebih terbawa dengan kelakuan nafsu, hawa nafsu. Jadi berhati-hati. Di Surabaya juga ada SMP sudah hamil duluan. Kenapa? Karena nafsu. Saudara, enggak boleh ini terjadi. Karena kita adalah anak Tuhan, jangan sampai terjadi dengan dikuasainya hawa nafsu. Saudara mungkin pelan-pelan, saudara sudah mulai berpacaran. Hati-hati dengan hal berpacaran, saudara ya. Sekali lagi saya katakan hati-hati dengan hal berpacaran. Sekali pegang jari, nggak usah tangan. Itu lama-lama merambat. Nah, ya kan? Mulai dari jari jempol, jari kelingking, ibu jari, tiba-tiba merambat ke tangan, pegangan tangan, tiba-tiba merambat ke lengan, tiba-tiba merambat. Lama-lama nafsunya muncul. Itu yang membuat anak cewek sering bunting. Hati-hati. Saudara kalau bisa masih sekolah jangan pacaran. Di klinik saya, saudara. Nah, anak muda perhatikan. Saya punya klinik persalinan, saudara, di Surabaya. Itu yang punya istri saya. Di klinik saya, saudara, ada 10% yang datang konsultasi kepada istri saya usianya SMP dan SMA. Kenapa kok konsultasi? Karena hamil. Saudara, karena itu saya ingatkan pada saudara, jauhi hawa nafsu. Saudara, ya, jauhi hawa nafsu.
Kalau pacaran, ya pacaran biasa. Tapi kalau bisa sekolah jangan pacaran dulu. Nah, ya. Itu yang membuat kita sebagai orang tua kepengen memberitahu kepada anak-anaknya, jangan pacaran dulu. Kalau itu sudah terlanjur pacaran, bilang kita hanya sebatas pacar, tidak lebih dari itu. Pacar adalah apa? Saudara harus tahu nih. Pacar itu bukan saling memiliki antara saudara dan pacar saudara. Saudara masih punyanya orang tua. Dan saudara ini, kita ini punya orang tua itu masih menguasai kita. Bukan pacarmu yang menguasai. Bukan, saudara. Nah, hati-hati. Jauhi hawa nafsu. Rekan-rekan pemuda, pada hari ini, saudara, memang kita dalam zaman emergency call. Panggilan Tuhan itu buat kita darurat. Tapi persiapkan hidupmu menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, kalau saudara ingin melayani, persiapkan hidupmu, hidup yang menjadi teladan. Kalau saudara ingin melayani Tuhan, ayo persiapkan hidupmu lebih layak. Saudara harus masuk dalam dimensi kekudusan. Saudara harus masuk di dalam perencanaan Tuhan, di mana Tuhan panggil saudara. Tidak hanya sekedar dipanggil, tapi memang kenyataannya kita adalah umat Tuhan yang seharusnya kita semuanya harus melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa melakukan amanat agung, perintah yang harus dijalankan, memberitakan kabar baik. Tetapi di samping itu, saudara harus jadi teladan. Bagaimana orang bisa menerima perkataan saudara kalau hidupmu tidak menjadi contoh? Bagaimana orang bisa menerima Injil dari mulut saudara kalau saudara sendiri tidak menjadi teladan? Bagaimana kita mengatakan Injil kabar baik kepada teman-teman kalau kita berbicara dengan merokok? Ya, percaya Yesus ya? Nggak mungkin. Kamu sendiri aja tersesat, apalagi orang lain mau mendengarkan? Tidak. Jadi perbaiki dalam emergency call. Tuhan memang panggil secara darurat hari ini. Tapi saya inginkan saudara, persiapkan hidupmu. Persiapkan hidupmu. Mulai hari ini dengan kepribadian yang memuliakan Tuhan. Amin. Menjadi teladan. Saudara, layak untukmu menjadi umat yang melayani Tuhan. Siapa yang di sini rindu dipakai Tuhan? Siapa yang di sini rindu? Semua rindu dipakai Tuhan. Semua mau melayani Tuhan. Mau saudara pulang mau tampil beda dengan penuh kebaikan Tuhan. Mau ya dengan tampil beda dengan penuh kebaikan Tuhan. Saudara, tanganmu membuat keputusan buat saudara sendiri. Jika engkau mau melayani Tuhan, hari ini kita mau berubah. Amin. Jika engkau mau melayani Tuhan, hari ini kita harus tampil beda. Lawan segala keburukan di dunia ini. Kita harus tampil beda dalam kepribadian yang benar. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku, dunia ini sedang membutuhkan kita. Dunia ini sedang membutuhkan suara kita. Dunia ini sedang membutuhkan uluran tangan untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka kepada sesuatu yang mulia. Kalau kita adalah anak-anak yang sudah dijamin dalam keselamatan, kita nggak boleh egois. Ada teman-temanmu di sekitar engkau yang belum diselamatkan. Ada keluargamu di dalam keluargamu yang belum mengenal Injil, belum diselamatkan. Mungkin itu juga orang tuamu. Mereka membutuhkan engkau sebagai anak-anaknya. Engkau harus berani tampil beda di hadapan orang tua. Engkau harus memenangkan jiwa mereka. Dan teman-temanmu melihat engkau adalah sesuatu yang mulia, bawa mereka. Jadilah teladan buat yang lain. Mari saudara, pagi hari ini saya ingin supaya semua rekan-rekan muda jangan pernah takut untuk melayani Tuhan.
yang darurat buat kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada berkesudahan. Jadikan aku pesta doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Saudaraku, mari maju ke depan. Mari, nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Tuhan pasti akan pakai itu. Tuhan pasti akan pakai itu. Kemudahan hatimu lebih sungguh-sungguh. Tuhan hadir dan memeluk hidupmu hari ini. Dia selalu berkata, Gua akan memberi anakku pada anak, kepadamu lah aku akan pakai memuliakan nama-Mu. Haleluya.
kepada Pastor Michael dan beserta dengan tim yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua di ibadah sesi yang ketiga. Dan waktu selanjutnya kita akan ke acara game.